Halo teman-teman pecinta MotoGP, hari ini kita akan membahas balapan MotoGP TT Assen. Mulai dari balapan yang sempurna bagi Pecco Bagnaia, penalti Jorge Martin dan Marc Marquez, serta perkembangan duo pabrikan Jepang. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar MotoGP lainnya. Francesco Bagnaia menunjukkan penampilan luar biasa di Motul TT Assen. Pembalap dari tim Ducati Lenovo berhasil meraih kemenangan dengan mudah, mempertajam kembali persaingan kejuaraan dengan hanya terpaut 10 poin dari Jorge Martin yang harus puas di podium kedua. Martin berencana untuk merespon kekalahan ini di MotoGP Jerman. Bagnaia mencatatkan prestasi sebagai pembalap pertama yang memenangkan 3 balapan Grand Prix MotoGP secara berturut-turut dalam satu musim sejak tahun 2022. Ketika ia juga memenangi 4 balapan berturut-turut dari Assen hingga Misano. Kemenangan di Assen juga merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut bagi Bagnaia di sirkuit TT Assen. Sementara ia juga menyamai rekor 23 kemenangan bersama Casey Stoner dengan Ducati, menjadikannya pembalap paling sukses bersama Ducati di MotoGP. Di belakang mereka berdua, Enea Bastianini menampilkan peningkatan pesat setelah melewati kualifikasi yang sulit, berhasil finish di podium dan mengalahkan Fabio Di Giannantonio serta Maverick Vinales. Marc Marquez juga menunjukkan performa bagus meskipun harus tergelincir ke posisi ke-10 setelah mendapat hukuman pengurangan tekanan dan sebanyak 16 detik. Berbicara lebih lanjut tentang penalti tekanan ban depan Marc Marquez, menurut official steward, Marquez menggunakan tekanan ban lebih rendah dari yang disarankan oleh Michelin sebagai pemasok resmi ban MotoGP. Marquez sendiri menyatakan penurunan tekanan ban ini terjadi setelah insiden kontak dengan Enea Bastianini di tunggungan 1. Dia merasa hukuman ini tidak adil dan mempertanyakan perlunya aturan yang lebih fleksibel untuk kasus-kasus seperti ini di masa depan. Marquez juga mengungkapkan strategi kontroversial pada awal balapan untuk membiarkan Fabio Di Giannantonio melaju di depannya adalah untuk mengatur ulang tekanan ban. Namun, rencananya terganggu setelah insiden dengan Bastianini, yang membuatnya keluar trek dan mempengaruhi kinerja ban. Marquez mengharapkan Enea Bastianini diberi penalti turun 1 posisi karena overtake yang agresif. Sebagai informasi, ban depan Marc Marquez hanya kurang 0,01 bar dari aturan tekanan ban minimum MotoGP. Ini adalah selisih yang sangat kecil. Tapi pada akhirnya, Marquez menerima hukuman dengan kepala dingin, mengatakan bahwa aturan tetap aturan. Namun, Marquez percaya bahwa peraturan tersebut harus diubah untuk masa depan, sehingga insiden yang menyebabkan pembalap secara tidak sengaja melanggar peraturan tekanan ban bisa dilihat sebagai keadaan yang meringankan. Selain Marquez, pembalap prima Pramac Ducati Jorge Martin juga terkena penalti. Ia terlibat dalam kontroversi selama sesi kualifikasi di Assen. Dia diduga mengganggu Raul Fernandez dalam upaya untuk mendapatkan waktu kualifikasi terbaik. Video rekaman menunjukkan Martin melakukan gerakan yang memperlambat di lintasan, sementara Fernandez berusaha untuk menyalipnya, di mana Martin terlihat melambat secara tiba-tiba. Stewart kemudian menilai insiden ini dan mengumumkan bahwa Martin dihukum mundur 3 posisi grid untuk balapan MotoGP di Assen. Keputusan ini memicu perdebatan, terutama karena awalnya terjadi kebingungan mengenai waktu dan sesi di mana pelanggaran tersebut terjadi. Karena ini adalah pelanggaran pertama Martin di musim 2024, hukumannya tidak terlalu berat. Hukuman tersebut berlaku khusus untuk GP Belanda dan tidak berlaku untuk balapan berikutnya yang akan diikuti Martin. Meski demikian, Martin berhasil mempertahankan posisi start kedua dalam sprint race yang digelar hari Sabtu dan berhasil mengamankan podium kedua baik di sprint maupun balapan utama. Kita beralih ke dua pabrikan Jepang. Dimulai dari Yamaha yang mencoba mesin baru. Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins, mencoba mesin baru di Assen, tapi mesin tersebut belum memberikan efek yang diinginkan.
Dengan Quartararo masih mengeluhkan motor yang terlalu agresif, ada satu hal positif yang diharapkan dari mesin baru ini. Mesin ini adalah salah satu dari dua yang diuji di Valencia minggu lalu. Mesin ini membuat M1 jauh lebih mudah dikendarai. Mesinnya lebih baru meningkatkan pada kegesitan dan kemampuan belok, sehingga Quartararo merasa senang dengan pendekatan kerja Yamaha yang lebih agresif dan lebih cepat. Merasa Yamaha sudah punya gagasan lebih jelas dan memiliki arah yang tepat. Sebaliknya, para pembalap Honda masih menunggu update yang signifikan setelah mengakui bahwa mereka telah mengambil arah pengembangan yang salah awal tahun ini. Menurut Joan Mir, mungkin di bulan September Honda baru membuat langkah besar dan bisa menentukan arah pengembangan di masa depan. Honda mengalami kesulitan ketika mesin yang dirasa bagus ketika uji coba di Sepang ternyata memberikan banyak masalah yang tidak terduga sekarang. Para insinyur harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki mesin Honda secepatnya. Mir juga mengakui bahwa dia hampir menetapkan untuk memperpanjang kontraknya di Repsol Honda selama 2 tahun lagi, dan merasa tertantang untuk bisa mengembalikan Honda ke jalur juara lagi. Beralih ke teka-teki kemana Pramac akan berlabuh. Akhirnya di hari Jumat mereka resmi mengumumkan akan menjadi tim kedua Yamaha. Yamaha akan berkolaborasi dengan Pramac dalam kontrak selama 7 tahun untuk menjalankan 2 M1 tambahan di grid MotoGP mulai dari tahun 2025. Pabrikan asal Iwata Jepang hanya memiliki 2 motor di grid MotoGP sejak tahun 2022. Ketika mereka berpisah dengan tim satelit sebelumnya RNF. Sekarang, Yamaha ingin menekankan bahwa Pramac Racing akan beroperasi sebagai tim pabrikan lainnya, bukan sebagai tim satelit. Bagaimana pendapat kalian tentang balapan di Assen kemarin? Beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.